Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana, dengan NIM I2T324100002. Kali ini kita akan membahas suatu penelitian yang terdengar asing atau jarang di telinga, tetapi tanpa kita sadari, ternyata kita pernah melakukan penelitian tersebut secara tidak terstruktur. Penelitian ini disebut penelitian eksploratif, atau exploratory research. Apa sih itu penelitian eksploratif? Penelitian eksploratif merupakan sebuah penelitian yang menggali sesuatu hal yang baru, belum banyak diketahui oleh halayak, sehingga ingin dikaji lebih dalam, biasanya menyangkut fenomena kontemporer atau terkini. Penelitian eksploratif didefinisikan sebagai penelitian yang digunakan untuk menyelidiki masalah yang tidak didefinisikan dengan jelas. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah penelitian yang ada, tetapi tidak akan memberikan hasil yang konklusif. Untuk penelitian semacam itu, seorang peneliti memulai dengan ide umum dan menggunakan penelitian ini sebagai media untuk mengidentifikasi masalah, yang dapat menjadi fokus untuk penelitian di masa mendatang. Penelitian eksploratif memiliki beberapa tujuan yaitu, yang pertama untuk mengetahui tingkat fenomena, masalah, atau perilaku tertentu. Yang kedua, untuk menghasilkan beberapa gagasan awal. Dan yang ketiga, menguji kelayakan mengenai fenomena tersebut, agar bisa dilanjutkan ke tahap penelitian berikutnya yang lebih mendalam. Ciri-ciri penelitian eksploratif. Pertama, penelitian eksplorasi bukan studi terstruktur, sehingga membebaskan peneliti melakukan penelitian kapanpun sesuai kriteria yang ditentukan. Kedua, biasanya berbiaya rendah, interaktif dan terbuka. Tidak terlalu banyak memerlukan biaya untuk melakukan penelitian dan membeli bahan penelitian. Ketiga, untuk melakukan penelitian eksplorasi, umumnya tidak ada penelitian sebelumnya yang dilakukan atau kalaupun ada namun tidak bisa menjawab masalah dengan cukup cepat. Keempat, penelitian ini akan memakan waktu dan perlu kesabaran serta memiliki risiko yang terkait dengannya, karena peneliti akan terjun langsung dengan narasumber yang diwawancarai. Kelima, peneliti harus memeriksa semua informasi yang tersedia untuk studi tertentu yang sedang dilakukan. Keenam, tidak ada seperangkat aturan untuk melakukan penelitian itu sendiri, karena penelitian ini fleksibel, luas dan tersebar dari segala arah untuk menentukan narasumbernya. Dan yang terakhir, penelitian perlu memiliki nilai atau kepentingan. Maksudnya agar penelitian tersebut bermakna maka harus memiliki tujuan dasar yang urgent agar peneliti dapat menjawab masalah yang sedang dialami tersebut. Jenis-jenis dan metodologi penelitian eksploratif. Meskipun mungkin terdengar sulit untuk meneliti sesuatu yang hanya memiliki sedikit informasi tentangnya, ada beberapa metode yang dapat membantu peneliti menentukan desain penelitian, metode pengumpulan data, dan pilihan subjek yang terbaik. Ada dua cara penelitian dapat dilakukan, yaitu primer dan sekunder. Penelitian primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek. Bisa melalui sekelompok orang atau bahkan seorang individu. Penelitian semacam itu dapat dilakukan langsung oleh peneliti itu sendiri atau dapat menggunakan pihak ketiga untuk melakukannya atas nama mereka. Penelitian primer secara khusus dilakukan untuk mengeksplorasi suatu masalah tertentu yang memerlukan studi mendalam. Contoh penelitian primer yaitu sebagai berikut. Pertama, wawancara. Meskipun peneliti mungkin memperoleh banyak informasi dari sumber-sumber publik, terkadang wawancara langsung dapat memberikan informasi mendalam tentang subjek yang diteliti. Penelitian semacam itu merupakan metode penelitian kualitatif. Kedua, grup diskusi atau kelompok fokus adalah metode lain yang banyak digunakan dalam penelitian eksploratif. Dalam metode ini, sekelompok orang dipilih dan diizinkan untuk mengungkapkan wawasan mereka tentang topik yang sedang dipelajari. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa saat memilih individu dalam kelompok fokus, mereka harus memiliki latar belakang yang sama dan memiliki pengalaman yang sebanding. Ketiga, survei adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada sampel orang untuk memahami populasi secara keseluruhan. Survei dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti kuesioner, wawancara tatap muka atau telepon, kelompok fokus, dan survei elektronik. Keempat, observasi. Penelitian observasional dapat berupa observasi kualitatif atau observasi kuantitatif. Penelitian semacam itu dilakukan untuk mengamati seseorang dan menarik kesimpulan dari reaksinya terhadap parameter tertentu. Dalam penelitian semacam itu, tidak ada interaksi langsung dengan subjek. Yang terakhir, media sosial. Survei melalui media sosial adalah metode penelitian untuk mengumpulkan informasi dan wawasan tentang sikap, perilaku, dan preferensi orang terhadap platform media sosial. Survei ini dapat dilakukan dengan membagikan tautan survei dalam postingan media sosial. Sedangkan, data riset sekunder adalah pengumpulan informasi dari riset primer yang telah dipublikasikan sebelumnya. Contohnya seperti, artikel, merupakan sebuah hasil publikasi ilmiah yang berfokus pada deskripsi kumpulan data. Artikel data tidak membahas teori, hasil, atau kesimpulan seperti artikel penelitian pada umumnya. Artikel data menautkan ke kumpulan data yang tersedia untuk umum dan memberikan detail yang komprehensif. Yang kedua, dari majalah,
Sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Selain memuat artikel, majalah juga merupakan publikasi yang berisi cerita pendek, gambar, review, ilustrasi atau fitur lainnya yang mewarnai isi dari majalah. Ketiga, laporan keuangan. Data laporan keuangan merupakan informasi kuantitatif yang berisi catatan keuangan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Data ini mencakup informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan arus kas organisasi. Keempat, data laporan saham merupakan informasi keuangan perusahaan yang dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Data keuangan ini dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan dan membuat prediksi tentang arah harga sahamnya. Dan yang terakhir yaitu data publikasi internet adalah informasi yang disebarkan secara daring oleh penyedia layanan internet. Penyedia layanan internet akan memilih, mengedit, dan memproses karya yang dibuat oleh mereka sendiri atau orang lain. Karya yang dimaksud bisa berupa konten dari buku, surat kabar, terbitan berkala, produk audio dan video, dan publikasi elektronik. Keuntungan dan kelemahan penelitian eksploratif. Keuntungan penelitian eksploratif, yang pertama, peneliti memiliki banyak fleksibilitas dan dapat beradaptasi dengan perubahan seiring berjalannya penelitian. Yang kedua, sangat efektif untuk membantu meletakkan dasar penelitian, yang dapat mengarah pada penelitian lebih lanjut. Hal ini memungkinkan peneliti memahami pada tahap awal, apakah topik tersebut layak untuk diberikan waktu dan sumber daya dan apakah layak untuk dilanjutkan. Dan yang terakhir, menghemat waktu karena sejak awal sudah menentukan jenis penelitiannya. Kelemahan penelitian eksploratif. Yang pertama, kelemahan utama dari penelitian eksploratif adalah penelitian tersebut menyediakan data kualitatif. Penafsiran informasi tersebut dapat bersifat menghakimi dan bias. Kedua, seringkali, penelitian eksploratif melibatkan sampel yang lebih kecil, sehingga hasilnya tidak dapat ditafsirkan secara akurat untuk populasi umum. Ketiga, jika data dikumpulkan melalui penelitian sekunder, maka ada kemungkinan data tersebut sudah lama dan tidak diperbarui. Yang terakhir yaitu tidak berguna untuk pengambilan keputusan tingkat praktis atau mudah, karena tidak bisa diberikan kesimpulan secepat itu. Langkah-langkah dan contoh penelitian eksploratif. Langkah-langkah penelitian eksploratif. 1. Mengidentifikasi masalah. Seorang peneliti mengidentifikasi subjek penelitian dan masalahnya diatasi dengan melakukan beberapa metode untuk menjawab pertanyaan. 2. Membuat hipotesis. Ketika peneliti mengetahui bahwa tidak ada penelitian sebelumnya dan masalah belum terpecahkan secara tepat, peneliti akan membuat hipotesis berdasarkan pertanyaan yang diperoleh saat mengidentifikasi masalah. 3. Penelitian lanjutan. Setelah data diperoleh, peneliti akan melanjutkan penelitiannya melalui investigasi deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk mempelajari subjek lebih lanjut secara terperinci dan mencari tahu apakah informasi tersebut benar atau tidak. Contoh penelitian eksploratif. Pertimbangkan skenario di mana seorang pemilik kedai jus merasa bahwa menambah variasi jus akan meningkatkan jumlah pelanggan. Namun, ia tidak yakin dan membutuhkan informasi lebih lanjut. Pemilik bermaksud melakukan penelitian penjajakan untuk mencari tahu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melakukan penelitian penjajakan untuk mencari tahu apakah memperluas pilihan jus akan memungkinkannya mendapatkan lebih banyak pelanggan atau apakah ada ide yang lebih baik. Demikian penjelasan saya mengenai penelitian eksploratif. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.